Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nazala fil munafiqina. Ini kita lanjutkan muzakarah tafsir Jalalaini ya. Qala al-mufassiru rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrari. Wa nazala, dan telah turun fil munafiqina, di dalam kaitannya dengan beberapa orang munafik. Turun ayat wa minan nas may yaqulu. Jadi ayat ini nanti di dalamnya akan dijelaskan oleh Allah tentang ahwalihim, bagaimana tindak tanduk, langkah, perilaku, bahkan pemikirannya munafikin, wa hawanihim, kehinaannya mereka, wa wastihzaillahi bihim, Allah mengolok-olok mereka, wa darbil amsali fihim, Allah membuat perumpamaan yang terkait dengan mereka, wa akibati amrihim, dan bagaimana akibat daripada semua perkara mereka, urusan mereka. Pokok wa jumlatu dzalika salasata asyara. Nanti ada kurang lebih 13 penjelasan ya, terkait dengan mereka. Akhiruha, yang paling terakhir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menunjukkan atas kekuasaannya, bagaimana kekuasaan Allah menghadapi segala sesuatu. Yang paling akhir ini, wa akharahum al mu'minina wal kafirina, dan bagaimana Allah memosisikan munafikin itu makhluk yang paling akhir derajatnya dari orang-orang mukmin, bahkan wal kafirina, dari orang-orang kafir, paling terbelakang, zahira wa batina, dari sisi zahir maupun batin. Isyaratun, maksudnya isyaratun, Allah mengisyarahkan ila annahum aswa'u halan minal kuffari. Allah menunjukkan bahwa munafikin ini keadaannya itu lebih buruk daripada orang-orang kafir, orang munafik ini. Nauzubillah, semoga kita tidak tergolong orang-orang yang munafik kok. Wa nazala, dan telah turun fil munafiqina, di dalam kaitannya dengan beberapa orang munafik. Apa ayat? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa minan nasi, ini khabar muqaddam. Wa minan nasi, dan ialah tetap sebagian dari manusia, man bermula orang, yaqulu yang berkata, siapa man? Berkata dengan perkataan amanna billah wa bil yaumil akhir. Amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari terakhir. Ay, yakni yaumil qiyamati, hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut al yaumil akhir, hari terakhir? Li'annahu, karena sesungguhnya yaumil qiyamah akhirul ayyami, ialah akhir dari beberapa hari. Wama, dan tidak ada, mani manafi, wama, dan tidak ada, hum bermula mereka, man mayakulu itu, bimu'minina, ialah masuk kategori beberapa orang yang beriman. Ru'iyah fihi makna man, ru'iyah dikehendaki, fihi di dalam lafad wa ma hum bimu'minin, humnya ini kembali kepada apa? Makna man ialah apa yang dikehendaki, apa maknanya man. Jadi mereka man itu maksudnya orang, hum ini kan jamak kan, isinya plural, artinya ya man mayakulu itu. Jadi man ini bukan hanya satu orang isinya, karena man ini mustarok ya. Bisa satu orang, dua orang, tiga orang, bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang dikehendaki di sini man ini ternyata banyak yang masuk kategori man munafikin ini.
yang hanya di mulutnya berkata amanna billah wa bil yaumil akhir, padahal hakikatnya mereka wa mahum bimu'minin, tidak beriman. Wa fi dhamir yaqulu, dan ialah tetap di dalam dhamirnya lafaz yaqulu, lafzuha bermula lafadznya man, jadi yaqulu kembali di situ ada aid yang kembali kepada man mausul tadi. Jadi orang munafik ya begitu sudah realitanya dijelaskan oleh Al-Qur'an. Bahasa tubuhnya dari mulutnya mereka menyatakan amanna billah wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yakni yaumil qiyamah. Wa ma hum bimu'min, padahal tidak beriman. Yukhadi'una, mereka menipu Allah kepada Allah, mereka menipu Allah. Walladzina, dan menipu terhadap orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina. Jadi dari sisi zahir mereka itu menipu Allah, menipu orang-orang beriman dengan cara bi'idhari khilafima, dengan menampakkan khilafnya dirinya terhadap sesuatu, bi'idhari khilafima, dengan menampakkan khilafnya sesuatu, abtonu, yang mereka simpan, yang mana mereka menyimpan hu terhadap ma, yang dimaksud ma minal kufri, dari kekufuran. Tujuannya liyadfa'u, agar mereka dapat menolak anhum, dari alladzina amanu, dapat menolak ahkamahu, terhadap beberapa hukum Allah, ad-dunyawiyatah, yang terkait dengan urusan dunia. Jadi mereka bersikap nifak, hanya mulutnya menyatakan beriman, padahal kenyataannya mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman dengan cara menampakkan perselisihan kondisi spiritualnya dengan mereka orang yang beriman, menampakkan perselisihannya, perbedaannya kepada orang-orang beriman. Apa itu perbedaannya? Ialah di hati mereka ada kufur, tidak ada iman, yang ada hanya kufur, ingkar terhadap hukum-hukum Allah. Ingkar. Kenapa kok ingkar? Yaitu mereka ingin menolak terhadap hukum-hukum Allah yang terkait dengan kehidupan mereka di dunia ini. Tidak mau menerima, ogah. Wa ma yukhadi'una, hakikatnya wa ma yukhadi'una, dan mereka tidak menipu illa anfusahum, kecuali terhadap diri mereka sendiri. Kenapa? Li'anna wibala khida'ihim, karena sesungguhnya balasan daripada dampak negatif daripada proses penipuannya mereka. Jadi maunya mereka kan ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman dengan ngaku dirinya beriman padahal nggak iman. Padahal akhirnya mereka menipu dirinya sendiri. Kenapa disebut menipu dirinya sendiri? Karena li'anna wabala khida'ihim, karena sesungguhnya dampak negatif dari proses tipuannya mereka itu raji'un, ialah kembali ilaihim, kepada mereka sendiri. Dampak negatifnya akan kembali pada dirinya sendiri. Akhirnya fayaftadihunah, maka mereka menjadi terbuka dengan kenifakannya fid dunya, di dunia, bi'itla'illahi, dengan menampakkannya Allah nabiyahu, terhadap nabinya, alama, atas kekufuran, abtonu, yang mana mereka telah menyimpan terhadap ma tersebut, terhadap kekufuran tersebut. Wa yu'aqabuna, dan mereka diberi akibat buruk oleh Allah fil akhirati, di akhirat, fil akhirati, di akhirat. Jadi
tipu daya mereka, ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, ternyata dampak negatifnya kembali pada diri mereka sendiri. Kenifakan mereka, kekufuran mereka dinampakkan oleh Allah di hadapan nabinya. Jadi gagallah mereka menutupi kekufurannya dengan berbohong mengaku beriman. Wa yu'aqabuna fil akhirah, dan akhirnya mereka mendapatkan balasan yang terburuk di akhirat. Wa ma yash'uruna, dan mereka tidak merasa bahwa mereka akhirnya menipu dirinya sendiri. Dengan kedangkalan kesadaran mereka, mereka itu menipu Allah dan menipu orang beriman. Padahal hakikatnya mereka menipu dirinya sendiri, menimpakan keburukan pada dirinya sendiri. Ya'lamuna, jadi wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar, ya'lamuna yakni tidak sadar, anna khida'ahum, bahwa sesungguhnya tipu daya mereka li anfusihim ialah kembali pada diri mereka sendiri. Wal mukhada'atu, dan bermula lafaz mukhada'ah, lafaz yang bermakna tipuan huna di dalam ayat ini, min wahidin, ialah diambil dari satu akar, ya. Ka'aqabtul lisah, sama halnya dengan mengatakan aqabtul lisah, aqabtu, aku telah menghukum al-lisah, terhadap pencuri, ya. Wa zikrullahi, dan adapun penyebutan Allah, fiha, dan adapun penyebutan Allah fiha di dalam kaitannya dengan mukhada'ah, tahsinun ialah memperbagus, ya. Wa fi qiraatin, dan di dalam bacaan yang lain, wa ma yakhda'una, bermula lafaz wa ma yakhda'una, bukan wa ma yukhadi'una, ya, wa ma yakhda'una. Jadi ada versi yang lain, qiraah versi yang lain. Ya namanya qiraah kan sampai ada sampai 7 qiraah sab'ah, bahkan ada sampai asyarah, qiraah asyarah, semuanya ada sanadnya. Yang mana kalau kaitannya dengan qiraah ini nanti bisa dipelajari sendiri dalam ilmu qiraah.